Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disinggung oleh Mas Ino bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tadi Pak Mas Ino menyebut tanggal 2 April kita lihat ini ufuk barat saat ini. Sekarang jam berapa ini? Jam 18:23. Ini tanggal 22. Kita ganti tanggal 1 April. Karena tanggal 1 April itu bertepatan dengan tanggal 29 Syakban. Karena di dalam kalender Komariah atau kalender Hijriah itu bulan itu hanya ada 29 atau 30. Jadi nggak ada yang 28 dan tidak ada yang 31. Maka untuk mendeteksi apakah besok ganti bulan itu setiap tanggal 29 itu perlu diruqyah. Khususnya kalau ada ibadah-ibadah khusus seperti Ramadan, maka bulan sebelumnya yaitu bulan Syakban itu nanti tanggal 1 April akan disebar tim ruqyah untuk mendeteksi apakah tanggal 1 April ini hilal sudah kelihatan. Artinya metode ruqyah itu menggunakan mata. Jadi kalau matahari tenggelam, kok ternyata hilal bisa dilihat dengan teleskop itu, maka besok berarti saat itu sudah ganti bulan. Tapi kalau ternyata matahari tenggelam, hilal dilihat nggak kelihatan, maka bulan itu digenapkan 30 hari. Itu metode ruqyah. Kalau metode hisab ya seperti ini. Kita lihat. Alatnya bisa banyak sekali dan hasilnya insya Allah sama. Ini kalau jam 18 sudah terlalu gelap. Ini kita jam 5:25. Ini belum tenggelam matahari. Kalau hari ini jam 5:49. Apa itu waktu maghrib itu? Ini kita lihat bulannya. Posisi bulan kalau dari jauh memang agak sulit untuk dilihat, tapi kalau tengok ya nanti seperti ini posisinya. Jadi kalau waktunya diturunkan, matahari tenggelam, posisinya apa itu cukup tidak jelas. Tapi kalau kita dekatkan begini dengan alat, kalau kita dekatkan dengan alat seperti ini, posisi matahari tanggal apa itu dan bulan pada tanggal 1 April atau itu tanggal 29 Syakban. Kita lihat, ini tenggelam matahari, posisi hilal sekitar 2 derajat. 2 derajat ini kalau kita dekatkan memang mudah. Tapi kalau tim pengaman nanti kondisinya seperti ini, melihat hilal kayak seperti ini. Ini
yang menjadi agak susah karena posisi hilal dekat dengan matahari. Apalagi ketinggian hilal itu hanya sekitar 2 derajat. Ini kelihatannya sulit untuk dilihat oleh mata. Maka bisa saja nanti ada perbedaan. Ada yang puasanya tanggal 9 bisa saja. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dilihat sehingga tidak ada perbedaan mengawali bulan Ramadan. Itulah kurang lebih gambarannya seperti ini. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alat ini tadi ya bersama dengan alat ini dan alat almanak kita ini hanya untuk mendeteksi kapan mulainya sholat maghrib, kapan habisnya waktu sholat maghrib atau masuknya waktu isya. Tapi sholatnya tidak ada yang kita rubah. Sama dengan ilmu hisab ini, hanya mendeteksi kapan anyai poso, kapan rampungnya poso, tapi ibadah puasanya tidak ada yang kita rubah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tema kita memang bukan tema puasa. Kayak tadi sekedar intermezzo saja karena disinggung oleh yang membawa acara. Tema kita ini tema tentang sholat. Saya nggak tahu ini enaknya membahas tentang sholat atau membahas tentang puasa ini. Ini kalau tema tentang sholat, kalau kemarin sudah kita membahas syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat, maka kita menuju tema selanjutnya yaitu rukun-rukun sholat. Kalau syarat wajib sholat itu apabila sudah terpenuhi, maka kita mulai diwajibkan oleh Allah sholat. Kalau tidak sholat berdosa. Tapi kalau syarat sah itu syarat yang apabila terpenuhi, maka sholat kita dianggap sah. Tapi kalau kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam kita umpamanya khusyuk sekali, tapi ternyata kita tidak menyengaja tidak wudu, wis rasa wudu, sing penting khusyuk, nggak sah juga. Meskipun sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam itu apa itu khusyuk, karena apa itu ada syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Nah sekarang kita masuk rukun sholat. Apa toh yang dimaksud dengan rukun sholat itu? Para ulama menyebutkan ma la yasihhu as-sholatu biduni, yaitu yang sholat itu tidak sah tanpa adanya. Jadi kalau dia tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Apa yang bedanya dengan syarat sah kalau begitu? Kalau tidak ada, maka sholat tidak sah. Rukun juga sama. Kalau itu tidak ada, maka sholat tidak sah. Wa tarkuhu yujibul butlana, dan meninggalkannya menjadikan batal perbuatan itu. Itu yang disebut dengan rukun sholat. Jadi sesuatu yang tidak sah sholat itu kecuali dengannya, dan ketika kita meninggalkannya itu maka sholat itu batal. Tapi apa yang membedakan dengan syarat sah? Kalau syarat sah itu di luar sholat atau di luar perbuatan. Tapi kalau rukun sholat itu di dalam perbuatan sholat. Maka syarat sah itu sebelumnya harus terpenuhi dulu. Rukun-rukun kapan melakukannya? Ketika kita sudah mulai menuju sholat. Itu fungsinya sama dengan syarat. Yang satu di luar sholat, yang satu ada di dalam perbuatan sholat. Itulah yang disebut dengan rukun-rukun sholat. Memang bapak-bapak ibu-ibu, Rasulullah itu tidak pernah menyebutkan kepada kita, iki loh sholat yang menjadi rukun, ini loh yang sunah-sunah dan seterusnya. Tapi Rasul hanya bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka kemudian Rasul mempraktekkan sholat itu dengan sempurna. Maka para sahabat melihat apa yang dilakukan dan dibaca oleh Rasul, maka para sahabat
mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Tapi dalam perkembangannya, para ulama kita mencoba untuk memilih dan memilah dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan Rasul, dari takbiratul ihram sampai salam, itu apa yang menjadi intisari sholat, apa yang menjadi tambahan di dalam sholat. Intisari nanti dimasukkan rukun, tambahannya, pelengkap atau penyempurnanya nanti dimasukkan ke dalam kesunahan. Ini hasil ijtihad oleh para ulama. Di dalam sholat kita, apa yang masuk intisari dari sholat itu, yaitu rukun-rukunnya, yang apabila kita sengaja tidak melakukannya, maka tidak sah sholat kita. Yang pertama, nah ini sebelum kita menyebut satu persatu, dasarnya ini bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya cukup panjang, 2 seri, riwayat Muslim. Ceritanya aja begini. Sahabat Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid. Jadi dilihat oleh sahabat Abu Hurairah, laki-laki itu masuk ke masjid, kemudian apa itu sholat 2 rakaat, kira-kira begitu. Summa ja'a fasallama ala Rasulillah. Kemudian setelah sholat masuk masjid, sholat 2 rakaat, kemudian mendekati Rasul, nyalami assalamualaikum ala Rasul. Faradda Rasulullah assalam, maka Rasul menjawab salamnya waalaikumsalam. Qala, tapi setelah itu Rasul bersabda, irji fasholli, kamu kembali lagi ke tempat kamu sholat tadi. Fasholli, dan ulangi sholat kamu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu tadi belum sholat. Padahal sudah 2 sholat, salam, dekati Rasul, nyalami, Rasul jawab salamnya, kembali ke tempat tadi, ulangi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Apa itu? Faraja'ar rajulu, maka laki-laki tadi kembali ke tempatnya. Fasolah, kemudian dia sholat. Summa jaya Nabi, kemudian mendatangi lagi Nabi Muhammad, kemudian nyalami lagi. Maka Rasul menjawab waalaikumsalam. Kemudian Rasul bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kamu kembali ke tempat kamu sholat tadi, ulangi sholat kamu karena kamu tadi belum sholat. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fa hatta fa'ala dzalika taraka marrat, sampai 3 kali, berarti kembali lagi ke tempat sholat, salat, nyalami Rasul, sama, kamu kembali lagi ke tempat sholat kamu karena kamu tadi belum sholat. Lalu faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, artinya demi Allah, ma usinu ghaira hada, wahai Rasul, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Mau wis tak apik-apik ki Rasul, wis diapik-apik, tapi suruh ngulangi lagi. Alimni, maka dia kemudian baru nyebut, alimni wahai Rasul, ajarkan kepadaku cara sholat yang benar. Maka di sini Rasul menyebut, idza kunta ila sholati, apabila kalian menuju sholat, fakabbir, dimulai dengan takbir. Kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah yang termudah dari Al-Qur'an. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah dengan tumakninah, kemudian iktidallah dengan tumakninah, kemudian sujudlah dengan tumakninah, kemudian duduklah dengan tumakninah. Artinya Rasul memerintahkan untuk setiap gerakan menuju gerakan yang lain itu tumakninah. Nah, berarti sahabat tadi tidak tumakninah. Tumakninah itu dipotong, nanti akan kita kaji. Tumakninah itu ada ketenangan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Para ulama menyebut paling tidak seperti bacaan kita itu subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la.
Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. 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 Jadi kayak tulat-tulit ini namanya tidak tumanina. Padahal kita pernah melihat ya di WhatsApp atau di YouTube ya, sholat tarawih 23 rakaat tulat-tulit. Itu berarti kan tidak ada tumaninanya. Padahal hadisnya riwayat Muslim. Jadi tadi ini tatma'inna itu tumaninahlah kamu. Nah, para ulama tumaninah itu apa tadi? Antara gerakan satu dengan yang lain, paling tidak bacaan tadi. Jadi agak berhenti sejenak. Jangan begini, namanya tidak tumaninah. Ini namanya ada berhenti sejenak, itu namanya tumaninah. Sahabat ini tadi ternyata tidak tumaninah, maka itu disebut tumaninah itu bagian dari rukun sholat, sehingga ketika dia tidak mengerjakannya, Rasul meminta untuk mengulangi karena dianggap belum sholat. Di sini pentingnya kita memahami apa saja yang inti dari ibadah sholat itu. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu ketika mengerjakan sholat wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini termasuk rukun yang pertama. Jadi kalau kita bisa berdiri dengan mudah, normal, sehat, kok kita sholatnya zuhur itu dengan duduk, itu maka sholat kita tidak sah. Kenapa? Berdiri itu rukun bagi yang mampu untuk sholat wajib. Jadi jangan sekali-kali kita mudah tidak ada atur untuk sholat itu berdiri, tapi kita sholatnya duduk atau berbaring. Itu sholatnya tidak sah. Dasarnya ini, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk menghadap Allah, menyembah Allah dalam sholat kalian. Qanitin dengan khusyuk. Para ulama menyebutkan ayat ini ayat yang mengharuskan orang yang sholat itu berdiri. Ditambah lagi hadis ini, Rasul bersabda, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Ini perintah pertama. Lah, kapan boleh tidak berdiri? Fa'il lam tastati. Tapi kalau kamu tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka sholatlah dengan duduk. Duduk itu kalau tidak mampu berdiri, harus duduk. Fa'il lam tastati, kalau duduk pun kamu tidak mampu, fa'ala jambin, maka tidurlah dengan posisi miring. Miring ini miring ke arah kanan. Jadi kalau kita di Indonesia, itu kepala kita ada di bagian utara agak timur sedikit, dan kaki kita berada di sebelah selatan agak barat sedikit, karena mengenceng. Kemarin sudah kita sebut kiblat kita ngenceng dari barat ke arah kanan sedikit, maka miringnya begini, bukan begini terus begini, tapi miring sesuai dengan apa itu kiblat kita. Kalau miring ke kanan tidak bisa, melumah. Nah, kalau melumah ke atas, itu posisi kepala berada di timur agak selatan dikit, dan posisi kaki berada di barat agak ke utara sedikit. Jadi memang dihadapkan ke arah kiblat juga. Itu seperti itu. Kalau tidak mampu mengarahkan ke arah kiblat, itu berarti ada keringanan lagi. Seperti orang yang dalam UGD di rumah sakit, kasurnya jejer-jejer. Lagi kasurnya pada peron lagi, dadak tinggok kayak gini raiso ini. Tempatnya terbatas, maka tidak ada kemampuan untuk menghadapkan ke arah kiblat, maka kemana saja diperbolehkan karena kondisi yang memang tidak mampu mengarah ke arah kiblat. Ini kondisinya. Jadi kalau sholat wajib harus berdiri bagi yang mampu. Kalau nekat duduk enggak sah. Tapi kemudian dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, ini yang menyusun Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang alim dari Suriah yang sekarang juga bergejolak itu. Beliau mengatakan, dan ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami, ini sebenarnya menyatakan pendapat para ulama.
Wala yajibul qiyamu fin nafilati. Adapun untuk sholat sunnah, bapak-bapak, seperti sholat tarawih itu sholat sunnah, sholat duha itu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu sholat sunnah. Fatasihu ma'al qudrati 'alal qiyam, maka kita boleh duduk meskipun mampu berdiri. Jadi kalau sholat sunnah, jadi sholat ning tak duduk weh rada kesel, jadi rada kesel ning jadi sholat boleh itu dengan duduk. Kalau sholatnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib yang mampu berdiri harus berdiri. Cuman ada keterangan. Man shalla qa'iman, siapa yang sholat dengan berdiri, bahwa afdal, maka itu yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan, tapi kalau dia sholatnya duduk, falahu nisfu ajril qa'imi, dia mendapatkan separuh pahala dari yang berdiri. Jadi kita bisa berdiri, tapi pengen duduk, ya sah, karena ini sholatnya sunnah. Tapi pahalanya separuh dibandingkan kalau kita sholatnya berdiri. Wa man shalla na'iman, dan siapa yang sholatnya berbaring, padahal dia bisa duduk atau berdiri, falahu nisfu ajril qa'idi, maka dia mendapatkan separuh pahalanya orang yang duduk. Jadi nanti hitung matematis seperempat. Boleh berbaring sholat sunnah, padahal bisa berdiri, tapi ingin berbaring sah, tapi guru untuk seperempat. Kalau duduk itu setengah dari berdiri. Tapi kalau sholat wajib kita bisa berdiri, kok kita duduk tidak sah. Tapi kalau kita insya Allah karena tidak mampu berdiri, bisanya duduk, sholat kita duduk pun itu insya Allah termasuk sholat yang sempurna, karena hanya itu yang dia lakukan. Itu untuk sholat wajib. Termasuk yang sholatnya berbaring, karena dia tidak mampu kecuali dengan berbaring itu, karena sudah maksimal yang dia lakukan, maka ini tidak separuh atau seperempatnya, tetap mendapatkan pahala sholat yang sempurna, karena ketidakmampuannya itu tadi diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak ibu tema yang pertama terkait dengan rukun sholat. Untuk yang wajib bisa berdiri harus berdiri. Yang kedua, niat. Jadi sholat itu harus dengan niat. Apa itu an-niyatu? Kemauan yang kuat di dalam hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Sholat zuhur niatnya untuk apa? Sholat zuhur. Sholat maghrib berniat dalam hati kita mau menghadap Allah, sholat maghrib seperti itu. Karena dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang berbuat itu pasti punya niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya dapat mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Niatnya cari akhirat, dapat akhirat. Niatnya cari dunia, yaitu dunia dong, dia tidak dapat akhiratnya sesuai dengan niatnya. Itulah maksudnya innamal a'malu binniyah. Maka kita sholat kalau ingin berharap pahala Allah, yang kita lakukan dengan ikhlas mengharapkan pahala darinya. Memang ada perbedaan di kalangan ulama. Apakah niat itu harus dikeraskan atau tidak? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, prinsipnya sebenarnya ibadah sholat itu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu prinsipnya tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada perintah. Mengapa kita sholat? Aqimu sholat. Mengapa kita zakat? Wa atu zakat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumusiyam. Ada perintahnya. Setelah ada perintahnya, untuk ibadah mahdhah itu poinnya apa prinsipnya? Harus mengikuti contoh Rasul. Ngeblat, ngikuti contoh Rasul. Nah, kita tidak pernah mendapatkan hadis yang menyebutkan Rasul itu membaca niatnya itu dengan keras. Nanti kalau apa itu ada yang mendapatkan, tolong diberikan kepada saya itu hadis riwayat siapa.
Rasulullah mengucapkan niat itu dengan keras. Maka saya sampaikan tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Rasul itu ketika mau sholat itu membaca niatnya dengan keras. Tidak ada. Qadhi Abu Rabi Asy-Syafi'i ini seorang alim mazhab Syafi'i. Kitabnya apa? Al-Qaul Al-Mubin halaman 91. Mengeraskan niat dan baca di belakang imam bukanlah bagian dari sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Bahkan ini adalah sesuatu yang dibenci, artinya makruh. Jika ini mengganggu jamaah, bahkan kalau dengan mengeraskan itu mengganggu jamaah, maka hukumnya haram, mengganggu orang sedang sholat, makruh sampai haram. Ini Al-Qadhi Abu Rabi Al-Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, ini pernyataan beliau ini mazhab Syafi'i. Karena memang sebagian memang mengeraskan. Ini saya sampaikan, ini Qadhi Ar-Rabi ini Asy-Syafi'i bermadzhab Syafi'i. Sebagian orang yang bermadzhab Syafi'i salah paham terhadap ucapannya Imam Asy-Syafi'i. Mereka beranggapan bahwa Imam Syafi'i mewajibkan untuk melafazkan niat dengan keras. Ketika Imam Syafi'i mengatakan as-sholatu, sholat itu la tasihhu, tidak sah illa bin nutqi, kecuali dengan an-nutqu. Sholat itu tidak sah kecuali dengan an-nutqu. Apa arti an-nutqu itu? An-nutqu itu artinya berbicara atau mengucapkan. Mengucapkan itu makna an-nutqu. Nah, sebagian ulama-ulama Syafi'iyah memaknai an-nutqu ini adalah dengan mengucapkan niat dengan keras tadi. Sholat itu tidak sah kecuali dengan an-nutqu, yaitu dengan mengucapkan, maka harus diucapkan dengan keras. Ini memahami fatwanya Imam Syafi'i seperti itu. Padahal ini adalah salah paham terhadap maksud dari Imam Asy-Syafi'i. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga salah satu ulama di mazhab Syafi'i yang sangat standar, sangat diakui oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi ini juga termasuk mensyarahi hadis Muslim. Salah satu hadis Muslim itu disyarahi oleh Imam An-Nawawi. Bahwa yang dimaksud dengan an-nutqu, la sholata illa bin nutqi, tidak sah sholat kecuali dengan an-nutqu. Nutqu itu bukanlah mengeraskan bacaan niat. Itu Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Namun maksudnya mengucapkan takbiratul ihram. Artinya sholat itu tidak sah kalau kita tidak mengucapkan takbiratul ihram. Bukan mengeraskan niat tapi tidak mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam An-Nawawi mengatakan ini di dalam kitab Al-Majmu'. Saya di rumah punya kitab ini ada 23 jilid. Ini Syarah Al-Muhadzab. Kitab Muhadzab itu kitab mazhab Syafi'i yang paling cukup komplit. Kitab Al-Muhadzab itu disusun oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dari kota Syiraz, apa itu Iran, tapi bermadzhab Syafi'i, bukan Syiah. Nah, 4 jilid itu disyarahi oleh Imam An-Nawawi menjadi sekitar 23 jilid. Panjangnya segini di 23 jilid, kami jejer satu-satu panjangnya segini. Itu saya membelinya di Jordania. Pulang ke Indonesia dari Irak, mampir di Jordania, beli di toko kitab, bawa pulang. Gitu. Ini pernyataan begitu. Bal muradu takbir, tapi yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Ini Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', ini kitab mazhab Syafi'i. Ini juga dibantah oleh Abu Hasan Al-Mawardi, ini juga mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan meraskan niat tapi dibantah. Sebenarnya yang dimaksud Imam Syafi'i illa bin nutqi itu adalah dengan mengucapkan takbiratul ihram, kecuali kalau memulai dengan takbiratul ihram. Maka rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi berdiri, kemudian niatnya cukup di dalam hati kita. Kita tahu mau sholat isya, mau sholat apa itu zuhur, mau sholat maghrib, sesuai apa yang akan kita lakukan, cukup di dalam hati saja. Nah, itu sudah
cukup niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau Rasul tidak mengeraskan, kita tidak perlu mengeraskan. Tapi kalau Rasul mengeraskan, ya kita ikut mengeraskan. Apakah Rasul pernah mengeraskan? Pernah. Apa itu? Ketika menyembelih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Muhammad dan umat Muhammad yang tidak bisa menyembelih. Rasul mengucapkan dengan keras, maka boleh juga kita mengucapkannya dengan keras seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang apa itu rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Saya dulu waktu di Baghdad itu teman saya itu nulis tesis untuk S2 itu hanya sepele sekali yang ditulis itu. Jadi berkaitan dengan masalah rumah umi, bacaan-bacaan yang rumah umi. Itu kalau kita mingkem tidak mengucapkan tidak rumah umi ini sah nggak perbuatan itu? Umumnya begini, kita hanya mikir Allahu Akbar tapi begini. Tapi dalam otak kita, dalam pikiran kita Allahu Akbar. Tapi mana? Itu Allahu Akbar tapi nggak diucapkan. Maka beliau menyebutkan waktu itu umah uminya ini yang menjadi rukun. Keluarnya suara itu sunnah. Yang penting ada. Kalau syukur-syukur ya untuk kita mendengar Allah. Nah, itu bisa. Kalau imam ya tentunya yang keras supaya makmumnya tahu oh gerakannya sudah berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Tapi kalau kita sendirian paling tidak keluar umah uminya. Meskipun tidak keluar suaranya. Gini nggak sah. Jadi nggak keluar takbirnya. Maka la sholata illa binuki, tidak sah sholat kecuali dengan anutku, itu dengan mengucapkan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Maka seperti hadis yang kemarin kita sebut juga, wa tahrimu takbir. Kuncinya sholat itu bersuci, wudu atau mandi wajib. Tahrimu takbir, pengharamannya dengan takbir. Mengapa disebut takbiratul ihram? Karena memang takbir itu fungsinya untuk mengharamkan. Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya boleh. Kita makan boleh enggak? Boleh. Minum boleh. Berbicara boleh. Tapi begitu Allahu Akbar semuanya jadi haram. Mau makan haram, mau bicara haram. Kenapa? Karena kita sudah masuk sholat. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram. Takbir fungsinya untuk mengharamkan selain perbuatan dan ucapan dalam sholat. Itu. Wa tahlil wa taslim, penghalalannya dengan salam. Begitu sudah assalamualaikum menjadi halal lagi. Mau ngemplok boleh, mau ngobrol boleh. Begitu sudah salam, maka tahlilnya. Itu tahlil itu kalau orang ibadah haji itu tahallulnya. Tahallulnya dengan cukur atau gundul. Yang lain-lain membaca Al-Fatihah dan sebagainya termasuk rukun sholat. Kita kaji pada kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan monggo berkaitan dengan ini. Sekitar 5 menit belum Oman. Kalau tidak ada ya untuk malam hari ini kita coba sekian karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan, masih ada beberapa lain lagi yang masuk rukun apa itu sholat kita. Aku